Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Anggraini dari kelas H 189. Cita-cita saya ingin menjadi poluan, seorang pengabdi negara. Di sini saya akan menjelaskan tugas pokok-pokok hukum administrasi negara. Pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah sebuah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan. Atau singkatnya itu, hukum administrasi negara adalah sebuah peraturan yang mengatur jalannya pemerintahan tersebut dan menjadi penggerak dalam hukum tata negara. Di dalam hukum administrasi negara, setiap negara mempunyai istilah-istilah yang berbeda. Contohnya di Belanda. Di Belanda disebut administratif recht. Kemudian di Perancis, droit administratif. Kemudian di Jerman juga menyebutnya Verwaltungs. Dan di Inggris sama Amerika itu menyebutnya administrasi law. Lalu, fungsi-fungsi hukum administrasi negara. Yang pertama, menjamin keadilan hukum. Yang dimaksud menjamin keadilan hukum di sini adalah keadilan yang dibuat atau ditentukan oleh undang-undang serta peraturan yang tertulis, sehingga hukum tersebut menjamin agar tidak berpihak kepada siapapun. Yang kedua, sebagai pedoman dan ukuran. Yang dimaksud sebagai pedoman dan ukuran adalah petunjuk atau arahan dari setiap perilaku manusia yang baik dan yang benar dalam menjalankan tugasnya. Dan ukuran yang dimaksud di sini adalah untuk menilai apakah pelaksanaan tugas yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang ditugaskan atau justru tidak dijalankan dengan baik. Yang ketiga, menjamin kepastian hukum. Yang dimaksud menjamin kepastian hukum adalah hukum yang menyangkut masalah dari bentuk hukum itu sendiri. Hukum administrasi negara di sini menjamin hukum yang berlaku dalam pemerintahan, baik itu peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Hukum administrasi negara dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum material hukum administrasi negara. Yang kedua, sumber hukum formal administrasi negara. Sumber hukum material hukum administrasi negara. Pengertiannya, sumber hukum material adalah faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi atau isi dari aturan hukum atau faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum atau tempat di mana materi hukum itu diambil. Dari faktor-faktor tersebut, itu meliputi yang pertama adalah sumber hukum historis atau faktor historis, yaitu undang-undang dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau di suatu tempat. Juga dokumen-dokumen serta surat-surat dan keterangan lain dari masa lampau.
Sumber hukum dari sudut historis ini yang paling relevan adalah undang-undang dan sistem sumber hukum tertulis di masa lampau. Sebab undang-undang dan sistem hukum tertulis merupakan hukum yang betul-betul berlaku. Sedangkan dokumen dan surat keterangan hanya bersifat mengenalkan hukum yang berlaku di masa lampau. Lalu, sumber hukum yang kedua adalah sumber hukum sosiologis. Dari sudut ini, sumber hukum material itu adalah seluruh masyarakat. Sudut ini menyoroti lembaga-lembaga sosial sehingga dapat diketahui apakah yang dirasakan sebagai hukum oleh lembaga-lembaga itu. Bisa dikatakan bahwa faktor-faktor sosial dalam masyarakat dapat mempengaruhi isi hukum positif. Faktor tersebut biasa meliputi pandangan ekonomis, pandangan hidup agamis, dan psikologis. Sumber hukum yang nomor 3, sumber hukum filosofis. Terdapat dua hal yang menjadi sumber hukum. Yang pertama, sebagai ukuran atau sumber untuk menentukan bahwa sesuatu bersifat adil. Yang kedua, sebagai faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk menaati kewajiban terhadap hukum. Di samping sumber hukum material, juga ada sumber hukum formal. Yang pertama dari sumber hukum formal adalah undang-undang. Yang kedua, keputusan-keputusan hakim. Yang ketiga, trakat atau perjanjian. 4. Pendapat sarjana hukum atau doktrin. 5. Praktik administrasi negara atau konvensi atau hukum tidak tertulis. Kemudian ada kegiatan-kegiatan administrasi negara. Yang pertama, penetapan atau base checking atau administratif atau disk correction. Pengertiannya adalah perbuatan sepihak yang bersifat administrasi negara yang dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa negara yang berwenang. Yang kedua ada rencana atau plan. Merupakan suatu perbuatan administrasi negara yang menciptakan hubungan hukum dalam arti yang mengikat antara penguasa dan warga masyarakat. Juga merupakan seperangkat tindakan-tindakan yang terpadu dengan tujuan agar tercipta suatu keadaan yang tertib. Bila mana tindakan-tindakan tersebut telah selesai direalisasikan. Yang ketiga ada norma jabaran. Merupakan perbuatan hukum dari penguasa administrasi yang membuat norma-norma agar isi dari Undang-Undang Dasar dapat bersifat konkret dan praktis sehingga dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan tempat, seperti jutlak atau penjabaran dari undang-undang. Contohnya adalah Inpres. Yang keempat, ada legislasi semu. Pejabat administrasi juga berwenang untuk membuat aturan-aturan hukum yang dimaksudkan sebagai garis pedoman pelaksanaan kebijakan suatu ketentuan UU atau polis yang dipublikasikan secara luas.
Kemudian syarat-syarat pelaksanaan administrasi negara. Ada beberapa syarat. Yang pertama adalah efektivitas, yaitu kegiatan harus mengenai saran atau tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan. Legitimasi. Administrasi negara jangan sampai menimbulkan keributan oleh karena tidak dapat diterima masyarakat setempat. Lalu ada yuriditas. Syarat yang menyatakan bahwa perebutan para pejabat administrasi negara tidak boleh melawan atau melanggar hukum. Lalu legalitas. Legalitas itu setiap perbuatan atau keputusan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Moralitas. Moral dan etika umum maupun kedinasan wajib dijunjung tinggi, seperti perbuatan tidak senonoh, sikap kasar, dan lain-lainnya. Efisiensi. Wajib dikerjakan seoptimal mungkin, hemat biaya, dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya. Lalu yang terakhir, teknik dan teknologi. Wajib dipakai untuk pengembangan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-baiknya. Kemudian Fritz Emerson. Pengertiannya dari Fritz Emerson adalah sebuah istilah yang digunakan dalam bidang pemerintah yang diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Di sini, meskipun pemerintah diberikan ruang gerak kebebasan, namun dalam kerangka negara hukum, kebebasan tersebut tidak digunakan tanpa batas. Batas yang harus dipertimbangkan dalam melakukan tindakan bebas tersebut adalah: yang pertama, diajukan untuk melaksanakan tugas layanan publik. Yang kedua, merupakan tindakan yang aktif dari administrasi negara. Yang ketiga, tindakan tersebut dimungkinkan oleh hukum. Yang keempat, diambil atas inisiatif sendiri. Yang kelima, dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan penting yang secara tiba-tiba. Yang terakhir, dapat dipertanggungjawabkan. Fritz Emerson tentu saja mempunyai fungsi. Fungsinya adalah asas yang bertujuan untuk mengisi kekurangan atau melengkapi asas legalitas supaya cita-cita negara hukum kesejahteraan dapat diwujudkan, karena asas ini memberikan keluasan bertindak kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya tanpa terkait kepada undang-undang. Di samping ada Fritz Emerson, juga ada Détournement de pouvoir. Pengertiannya, suatu perbuatan dari aparatur negara atau alat perlengkapan negara
yang menggunakan wewenang yang ada padanya tidak sesuai dengan aturan hukum yang memberikan dasar wewenang itu padanya. Contohnya dari Détournement de Pouvoir adalah penguasa menolak memberikan bantuan, memberi surat izin itu menyerahkan dulu secara sukarela sebidang tanah kepada pemerintah kota. Lalu ada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum itu terdiri dari beberapa asas. Yang pertama, asas kepastian hukum. Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan, ketentuan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua ada asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperlihatkan secara seimbang. Yang ketiga ada asas ketidakberpihakan, yaitu asas yang mewajibkan badan dan atau pejabat pemerintah dalam menetapkan atau melakukan keputusan dan tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan dari pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Yang keempat ada asas kecermatan, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan. Yang nomor 5 adalah asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan atau pejabat pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau yang lain. Lalu nomor 6, asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, juga golongan, dan rahasia negara. Yang ketujuh ada asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Kemudian ada asas pelayanan yang baik, yaitu asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang tentu saja jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya jika ada salah-salah pengucapan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.